Chapter 278. Mulai, 1. Dengan hati-hati saya menghapus penutup mata Jin Sahyuk. Dengan kain yang menghalangi pandangannya, Jin Sahyuk perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan kening, dibutakan oleh cahaya, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Petik 2. Kamu bukan Bel. Dia memiringkan kepalanya, masih linglung. Dia duduk tak bergerak selama 3 menit berikutnya. Saya yang berbicara lebih dulu. Sambil menghela nafas, aku bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Jin Sahyuk tidak menjawab dan hanya mengalihkan pandangannya ke lantai. Pipinya sedikit memerah karena malu. Jika kamu tidak akan berbicara, aku akan pergi. Saat aku bangun, Jin Sahyuk tersentak. Dia bangkit dengan putus asa seperti seekor ikan melompat keluar dari air. Tunggu, jangan pergi. Petik 2. Aku berhenti dan menatap Jin Sahyuk. Mengapa? Lepaskan aku. Saya memindai Jin Sahyuk dengan hati-hati. Dia diikat dengan Power Magic Power Suppressors, barang efektif yang kuat dari Tower of Wish yang menekan semua kekuatan sihir. Bagaimana kamu bisa tertangkap? Saya. Jin Sahyuk membuka mulutnya seolah-olah hendak mengatakan sesuatu tetapi segera menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Petik 2. Aku tidak bisa memberitahumu. Kalau begitu aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Mengapa? Tatapan marah Jin Sahyuk mendarat pada saya. Percakapan kami yang sia-sia berlanjut, ketika tiba-tiba dia bilang dia ingin meminjammu. Saya mendengar suara baru di belakang saya. Itu adalah bos. Aku berbalik, sedikit bingung. Pinjam aku. Betul. Bos merengut pada Jin Sahyuk. Petik 2. Jin Sahyuk mengalihkan pandangannya tanpa sepatah kata pun. Tidak terlalu sulit untuk membedakan apa yang terjadi di antara keduanya. Jin Sahyuk berpikir aku Kim Chundong jadi dia mungkin memberitahu bos bahwa dia ingin membawaku ke Akatrina, yang membuat mereka berkelahi. Meskipun, saya tidak yakin mengapa Jin Sahyuk memilih untuk mengumumkan keputusannya kepada bos. Petik 1. Jin, dia berbahaya. Dia berencana untuk menculikmu, kata bos sambil diam-diam menginjak kaki Jin Sahyuk. Kuak, Jin Sahyuk berteriak, tetapi dia tidak lupa menggigit sepatu bos pada saat yang sama. Seperti yang Anda lihat, dia ganas. Anda tidak dapat membebaskannya. Petik 2. Bos menatapku dengan tatapan misterius. Kali ini saya bisa memahami makna di balik tatapannya bahkan tanpa bantuan dari kaca pembesar. Dia mengkhawatirkan saya. Petik 2. Aku menggaruk leherku dengan canggung. Tentu saja, aku tidak punya niat untuk kembali ke Akatrina dengan Jin Sahyuk. Namun, saya ditakdirkan untuk meninggalkan bos suatu hari. Secara teknis, saya bahkan tidak ada di dunia ini. Rasa pahit terasa tertinggal di mulutku. Yah, bahkan jika aku akhirnya diculik, itu pasti tidak akan terjadi padanya. Anda tidak perlu khawatir. Kamu masih tidak bisa membebaskannya. Aku harus pergi sekarang karena aku punya urusan lain untuk diurus, tetapi jika bajingan ini tidak ada di sini ketika aku kembali, bos menatapku dengan tegas, ingatlah bahwa tidak akan ada pengampunan bahkan jika itu kau. Bos memperingatkan dengan dingin dan segera pergi. Yah, tidak ada yang bisa saya lakukan pada saat ini. Aku mengangkat bahu ke arah Jin Sahyuk. Jin Sahyuk juga mengangkat kepalanya dan menatapku. Dia berbisik, biarkan aku pergi diam-diam. Kamu gila. Jin Sahyuk mengerutkan kening. Petik 2. Setidaknya beri aku sesuatu untuk dimakan. Makan. Ya, saya kelaparan. Benar, karena kekuatan sihirnya disegel, seharusnya lebih sulit baginya untuk menahan rasa lapar dan haus. Baik, beri aku waktu sebentar. Petik 2. Saya naik ke dapur. Memasak itu mudah, terima kasih kepada Dwarf's Dexterity. Dalam 20 menit, saya selesai memasak panci bubur daging sapi dan menyiapkan jangjorim dan kimchi sebagai lauk. Mengendus. Jin Sahyuk sudah menikmati aroma masakan sebelum aku menuruni tangga. Sini. Aku meletakkan nampan itu di depannya. Tapi Jin Sahyuk hanya menatapnya tanpa meletakkan jari di atasnya. Apa? Lepaskan aku supaya aku bisa makan. Kamu tahu aku tidak bisa. Petik 2. Apa? Jadi kamu berharap aku menjilatnya seperti anjing. Jin Sahyuk memelototiku. Sebagai mantan raja, dia tidak akan berani menanggung aib seperti itu. Tidak punya pilihan lain, saya mengambil bubur dengan sendok dan menawarkannya. Terbuka lebar. Petik 2. Persetan. Jin Sahyuk tampaknya telah menyadari bahwa ini adalah perawatan terbaik yang akan ia dapatkan saat ia menelan bubur tanpa perlawanan. Namun, saat bubur meluncur ke tenggorokan Jin Sahyuk. Petik 2. Tanda seru petik 2. Mata Jin Sahyuk melebar. Puff. Saya tertawa seperti yang saya harapkan dia bereaksi dengan cara ini. Bahkan bahan yang paling mahal pun tidak akan mampu menciptakan kembali rasa bubur yang luar biasa. Hidangan itu adalah manifestasi dari kesempurnaan yang hanya bisa dibuat oleh keluasan dwarf muda. Ini bagus, kan? Ini. Beri aku lebih banyak. Saya perlu mencicipinya secara menyeluruh untuk penilaian yang jujur. Petik 2. Sambil tersenyum, aku memasukkan bubur ke tenggorokan Jin Sahyuk. Jin Sahyuk segera kehilangan semua rasa malu.
Beri aku kimchi itu. Jang Jorim juga. Beri aku satu mangkuk lagi. Lebih. Hei, apakah kamu tidak punya dongcimi? Jin Sahyuk makan seperti dia kelaparan selama ribuan tahun. Sementara itu, sekitar waktu yang sama, Rahel telah dievakuasi ke kamarnya dengan Evandel. Meskipun hatinya masih berdebar dari kejadian sebelumnya, dia lega melihat Evandel sudah tertidur di lengannya. Fiuh. Rahel menghela nafas lega. Dia yakin Evandel tertidur ketika dia pergi. Apakah dia bangun karena aku tidak di sisinya? Rasa bangga melanda Rahel ketika dia menyadari bahwa, mungkin, dia menjadi penting bagi Evandel. Tapi itu segera digantikan oleh kekhawatiran ketika dia ingat apa yang dikatakan Kim Ha-jin dan Ah Hae-in kepadanya. Mereka berdua bersikeras untuk menyembunyikan Evandel dari orang lain selama mereka bisa. Ini adalah alasan mengapa semua pelayan kerajaan harus bersumpah di bawah sumpah bisu. Tentu saja, Rahel selalu dapat berdebat bahwa Evandel adalah sepupunya atau sesuatu. Tetapi semuanya terjadi begitu cepat dan dia tidak ingin berbohong kepada Yoyonha. Yoyonha berbahaya karena dia bisa melakukan apa saja untuk kehormatan dan kemuliaan guildnya. Rahel tidak ingin mengekspos Evandel kepada seorang ambisius. Tapi untuk beberapa alasan, sepertinya Yoyonha sudah mengenal Evandel. Rahel tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Yoyonha katakan tentang melihat Evandel di Seoul. Dengan hati-hati Rahel meletakkan Evandel di tempat tidur. Zes. Sekarang dalam posisi yang lebih nyaman, Evandel jatuh tertidur lebih dalam. Dia tampak secantik biasanya. Mengesampingkan semua kekhawatiran dan kekhawatiran, Rahel berbaring di samping Evandel dan menepuknya. Petik 2. Persekutuan Serikat. Kata-kata Yoyonha tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi Rahel berhasil memblokirnya. Dia tidak ingin menggunakan Evandel sebagai sarana untuk negosiasi. Evandel sangat disayanginya. Rahel menepuk kepala Evandel sampai napasnya mulai melembut. Dan segera, Rahel mulai merasa mengantuk juga. Petik 2. Mata Rahel tertutup dan tangannya berhenti. Pasangan itu jatuh ke dalam rembesan yang dalam. Di sisi lain, korban Yoyonha tidak bisa tidur. Apa itu tadi? Petik 2. Yoyonha bergumam ketika dia memutar-mutar pena di antara jari-jarinya. Dia telah kembali ke kamarnya setelah gagal menemukan Rahel. Gadis yang datang mencari Rahel tadi pastilah gadis yang bersama Kim Ha-jin. Jadi penjelasan yang paling mungkin pada saat ini adalah, tapi gadis itu jelas tidak memiliki gen Kim Ha-jin. Dia hanya terlihat seperti Rahel. Petik 2. Apa yang? Yoyonha membungkus kepalanya dengan tangannya. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa ini semua ada hubungannya dengan Kim Ha-jin. Berpikir kembali sekarang, Kim Ha-jin selalu ingin membantu Rahel dengan satu atau lain cara. Misalnya, negosiasi antara Essential Dynamics dan pemerintah Inggris berbulan-bulan sebelumnya pada dasarnya adalah buah dari upaya Kim Ha-jin. Lalu apakah Kim Ha-jin dan Rahel benar-benar? Tunggu. Lalu bagaimana dengan Chae Na-yun? Saya tidak mengerti. Apakah Kim Ha-jin seorang wanita yang mengejar gadis-gadis di setiap kesempatan yang dia dapatkan? Tidak, pikirnya, dia mungkin sosiopat tanpa empati tetapi dia jelas bukan pemain. Mungkin itu kesalahan sesaat. Itu lebih masuk akal. Apapun bisa terjadi antara pria dan wanita secara mendadak. Ya Tuhan. Yoyonha menutupi pipinya yang panas dan memerah dengan tangannya. Oh. Jadi itu berarti. Gadis itu setidaknya berusia sekitar 5 tahun. Yang berarti itu pasti terjadi ketika mereka masih di Kyuup. Ya Tuhan, aku tidak bisa mempercayainya. Yoyonha mulai merasakan pengkhianatan saat imajinasinya meningkat. Pagi selanjutnya. Perlahan-lahan Rahel membuka matanya. Evandel sudah pergi, mungkin telah pergi untuk sesi meditasi paginya dengan Ah Hae-in. Rahel menggeliat dengan menguap. Tok, tok. Ketukan ini mungkin dari kepala pelayannya. Aku bangun, jawab Rahel, dan kepala pelayan tua itu membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Apakah kamu bisa mendapatkan istirahat malam penuh? Iya nih. Dan Evandel adalah. Petik 2. Nyonya Ah Hae-in menjemputnya pagi ini untuk meditasi pagi mereka. Apakah kamu mau secangkir teh? Rahel mengangguk dan bangkit dari tempat tidur. Ya, teh hitam, kumohon. Begitu kepala pelayan bertepuk tangan, pelayan membawakan teh untuknya. Rahel menyisir rambutnya yang acak-acakan dan duduk di meja. Nikmati tehmu. Kepala pelayan pergi, dan Rahel menuang teh dari poci teh ke cangkir di depannya. Saat dia hendak melawan rasa kantuknya yang tersisa dan memulai hari yang indah dengan seteguk teh pahit. Maafkan aku, kamu tidak bisa melakukan ini. Keributan kecil terjadi di luar kamarnya. Berhenti. Tempat ini terlarang bagi orang luar. Apa yang terjadi? Karena penasaran, Rahel memutar kepalanya ke arah lorong. Apa maksudmu dengan terlarang? Saya guru sang putri dan saya perlu berbicara dengannya saat ini juga. Saat itulah dia mengenali suara yang dikenalnya. Rahel tersentak. Segera, pintu terbuka dan seorang wanita memasuki ruangan. Ah gelombang aku tahu kamu ada di sini, Rahel. Petik 2 tanda seru petik 2. Cengkeraman Rahel di sekitar cangkir semakin kencang saat dia melihat wanita itu.
Bagaimana kabarmu? Wanita ini adalah mantan guru Rahel, kontraktor roh, Shin Yohwa. Tiba-tiba Rahel merasa pusing. Semua hari-hari mengerikan yang dia habiskan bersama Shin Yohwa tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dipukuli, dihina dan dihina tanpa alasan yang jelas. Rahel ingin menghapus bagian dari masa lalunya dari ingatannya selamanya. Kenapa kamu tidak tetap berhubungan? Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Petik 2. Namun, meskipun perlakuan menghebohkan yang ia terima dari mantan gurunya, Rahel memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap Shin Yohwa. Itu bukan hanya karena dia takut dengan reputasi Shin Yohwa sebagai kontraktor roh terbaik di bumi. Rahel tidak ingin mengkhianati gurunya. Kenapa kamu tidak menjawabku? Shin Yohwa, tidak menyadari kemurahan hati mantan siswanya, mengambil keuntungan dari publisitas Rahel dan mempromosikan dirinya sebagai Tuan Rahel. Apakah kamu tidak tahu lebih baik daripada mengabaikan gurumu? Shin Yohwa tersenyum licik. Gangwon-do, bunker bawah tanah. 3 minggu telah berlalu sejak dimulainya kamp pelatihan. Chae Nayun tetap terjaga sepanjang malam lagi karena memo yang ditinggalkan Heinkes sehari sebelumnya. Oh, ngomong-ngomong, aku bertemu Kim Ha-jin minggu lalu. Dia tampak seperti anak yang penuh semangat. Chae Nayun tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawabnya. Dia tidak lagi ingat apa yang seharusnya dia rasakan tentang Kim Ha-jin. Satu-satunya hal yang dia yakini pada saat ini adalah bahwa dia sangat ingin melihatnya. Chae Nayun menghabiskan malam dengan kesusahan dan pagi tiba sebelum dia tahu. Tiriring. Semua orang bangun dari tempat tidur karena suara alarm dan berdiri dalam barisan di tengah bunker. Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Tak lama kemudian, ketua tim Yun Seng-ah muncul. Kali ini dia ditemani oleh tamu yang agak tidak biasa. Master Pidato Roh Guru Aileen. Dengan tampilan tegas dan sepasang kaki pendek, Aileen berdiri di samping Yun Seng-ah. Yun Seng-ah menatap Aileen dengan campuran emosi. Dia menghela nafas kecil dan memulai pidatonya, jadi, hari ini adalah hari kita memulai misi kita. Miss Aileen akan menjelaskan detailnya. Murmur terkejut mengisi bunker karena tidak ada yang mengharapkan misi untuk memulai begitu tiba-tiba. Aileen menjelaskan, tim saya 1 dan tim 3 Anda akan memasuki wilayah Orden hari ini. Kami telah menyembunyikan tanggal pasti untuk kerahasiaan, dan saya harap Anda mengerti. Petik 2. Itu adalah deklarasi yang mencengangkan dan mendadak. Tapi tidak perlu khawatir. Tujuan pertama dan terpenting kami adalah membangun pos terdepan. Kami hanya menyiapkan tempat bagi kami untuk makan, tidur, dan beristirahat sambil bertarung melawan Orden. Petik 2. Aileen mengeluarkan kartu dari sakunya. Ini adalah kartu bintang 7 yang disebut Benteng Bangunan. Sama dengan. Bangunan benteng, bintang 7 efektif, bagus. Secara instan membangun benteng, di atas laut, di bawah bumi, di atas tebing, di mana saja. Benteng memiliki LV, 7 defense dan dilengkapi dengan portal yang hanya dapat digunakan oleh sekutu pemilik kartu. Sama dengan. Kartu ini dapat digunakan untuk membangun benteng di mana saja. Kami akan menggunakannya untuk membangun pos bawah tanah kami di dekat Istana Orden. Petik 2. Aileen berhenti dan meletakkan di tanah berbagai perlengkapan berkemah yang telah dikurangi ukurannya dengan teknik sihir. Kalian semua, ambil masing-masing. Meskipun mereka masih terpana oleh pengumuman yang tiba-tiba, para pahlawan dengan cepat mengambil persneling dari tanah seperti yang telah mereka perintahkan. Dan sekarang, aku memperkenalkanmu pada pria yang akan membantu kami bepergian ke wilayah Orden. Kabut tebal menggulung bunker begitu Aileen selesai berbicara. Seorang pria berjubah muncul dari dalam kabut. Senang bertemu denganmu. Nama saya adalah Rebe. Petik 2. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Rebe, Bell, tersenyum pada pahlawan. Bagi Bell, anggota satuan tugas pada dasarnya adalah tambang emas, yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Apakah dia orang luar? Kim Suho bertanya, sedikit curiga. Aileen menjawab singkat, ya, benar. Sejujurnya, Aileen juga curiga terhadap orang luar ini. Dia ragu-ragu setuju untuk membiarkan dia masuk misi hanya karena pemerintah bersikeras bahwa dia dapat dipercaya. Ah, tolong, jangan khawatir. Saya sudah berada di bawah sel segel Pidato Roh, juga, sumpah dan sumpah. Itu benar. Bell tidak hanya menandatangani semua jenis kontrak, tetapi ia juga setuju untuk ditempatkan di bawah Spirit Speech Cell, Aileen, yang membuktikan bahwa niat Bell adalah murni. Dia tidak perlu berbohong tentang Orden karena tujuannya selaras dengan pemerintah. Uni, Spirit Speech Cell adalah hal di mana? Ya. Aileen mengangguk pada Yun Seng-ah. Bahkan jika pria ini memiliki niat untuk mengkhianati kita, tidak apa-apa. Hatinya akan meledak dan dia akan mati dengan menyakitkan hanya dengan satu kata dari mulutku. Petik 2. Semua orang terkejut. Ini berarti bahwa Bell pada dasarnya mempercayakan hidupnya kepada Aileen. Yah, kalau begitu. Kim Suho mengangguk dan melangkah mundur. Terima kasih semuanya, karena percaya padaku. Bell berbicara, berusaha mengendalikan modulasi suaranya. Peran saya dalam misi ini sangat sederhana. Saya akan memindahkan Anda semua ke wilayah Orden menggunakan skill saya, Mas Teleport. Yah,
Kurasa aku seharusnya tidak membuang-buang waktumu lagi. Semuanya, tolong berkumpul di sekitarku. Petik 2. Chae Nayun, Kim Suho, Shin Jong-hak, Yi Ji-yun, Yi Yong-han dan sisa anggota tim 3 dengan ragu-ragu mendekati Bel. Tolong pegang satu sama lain dengan erat agar kamu tidak berakhir di luar lingkaran mantra. Ah, tapi jangan terlihat gugup. Anda akan kembali ke sini segera setelah Anda selesai menyiapkan pos. Petik 2. Bel melepaskan kekuatan sihirnya. Arus udara ungu berputar di sekitar Bel, menciptakan bentuk geometris yang rumit. Bel berteriak riang, ini dia gelombang. Gu. Tak lama, lingkaran mantra selesai dan keterampilan Bel, masa teleport, diaktifkan.